Perlahan namun pasti, penduduk perkotaan di dunia sejak tahun 2007 saja mencapai 6,2 miliar. Artinya, kalau perkembangan peradaban perkotaan itu terus berkembang, maka diprediksikan pada tahun 2020 mendatang mencapai 60%. Begitupun dengan penduduk perkotaan di kota Jakarta. Pada tahun 2012 mencapai 10.183.498 jiwa. Urbanisasi yang terus-menerus tersebut menciptakan perkampungan-perkampungan baru di kota Jakarta. Oleh karenanya, jika tidak ditata sedemikian rupa, maka akan terjadi keriuhan yang tidak humanis. Pada masyarakat urban, bahwa rumah hanya menjadi ruang transit saja, maka kepedulian pada rumah dan kampungnya tidak terperhatikan secara holistik. Padahal keberadaan rumah dan kampung menjadi penting buat kehidupan yang humanis sustainable. Gagasan kampung kreatif sesungguhnya berangkat dari kesadaran saya berkaitan dengan pemahaman tentang seni rupa. Seni rupa sesungguhnya tidak hanya terbatas pada wilayah 2 dimensi, 3 dimensi, tapi seni rupa berhubungan dengan persoalan kehidupan, berkaitan dengan visual-visual, tanda-tanda yang dimunculkan dalam fenomena sosial. Maka saya beranggapan bahwa seni rupa ini adalah sesungguhnya harus menawarkan sebuah ruang penyadaran yang membangun relasi sosial. Karena itulah kemudian kalau kita sudah berangkat dari persoalan ruang kesadaran, maka kemudian yang selanjutnya adalah terjadi pengkayaan bentuk dari kesenirupaan itu sendiri. Nah, berkaitan dengan itulah yang kemudian saya mencoba masuk ke wilayah kota Jakarta, di mana di kota Jakarta itu sendiri seperti di dekat Bantaran Ciliwung, yang orang sudah tahu di seluruh Indonesia, Bantaran Ciliwung ini ya menjadi sebuah fenomena sosial yang menarik untuk dilirik, terutama khususnya oleh orang-orang seperti saya. Bagaimana kemudian kedisiplinan ilmu yang saya pelajari itu bisa menawarkan sebuah solusi di perkampungan tersebut. Kreativitas inilah yang kemudian kita tawarkan menjadi sebuah pintu masuk atas nilai-nilai kemanusiaan kita. Alhamdulillah, pada berikutnya saya banyak mendengar perkembangan-perkembangan sosial yang konstruktif, yang humanis maksud saya, itu terjadi. Kampung itu tempat kita bertoleransi dengan masyarakat, bertukar pikiran, mencari ilmu. Saya kalau belajar ngaji ke tetangga saya gitu ya, ada kiai tetangga saya, ada kakak-kakak yang lebih pintar. Nah, jadi nggak repot-repot gitu. Terus kalau belajar juga begitu. Begitupun masalah perekonomian kayak gitu. Nah, sekarang ini bergeser. Anak-anakmu kampung itu menjadi kosong. Kalau dalam peperangan tuh ketika markasnya hilang, enak lawan masuk gitu, kayak gitu. Nah, yang namanya kota itu cenderung mall, perkantoran, institusi pendidikan gitu. Nah, sementara kampung itu ditinggalkan kayak gitu. Bahwa kampung itu harus jadi pusat budaya, pusat pendidikan, dan pusat ekonomi. Tuhan menciptakan manusia dengan obatnya. Masalah manusia itu dijawab dengan kreativitas, karena manusia dikasih akal. Itu akalnya itu Tuhan itu sudah menciptakan dengan segalanya. Tapi kita itu terbelenggu, ketutup semua itu gitu, kreativitas itu. Karena kita terjebak dengan budaya pragmatis, budaya yang sekolah ngejar ijazah gitu, karena untuk kerja, bukan nyari ilmu. Padahal di dalam diri manusia itu sebetulnya sudah ada sumber daya kehidupan. Kenapa tidak itu digali? Dasar itulah yang kemudian saya ingin menyebarkan itu ke warga, membangun kesadaran bagaimana mereka harus mengenal dirinya gitu di kampungnya sendiri.
itu kan udah numpuk sampah gitu. Itu pun ya alhamdulillah udah dibakarin. Kalau di tengah itu wilayah saya itu ada Pak Marwan itu yang senantiasa kalau tiap hari itu dibakar, bikin pupuk. Nah terus ditanam pisang makin lama makin kecil. Maafkan aku. Yang berhubungan dengan kreativitas, misalnya musik gitu ya, kayak gitu ya untuk anak-anak muda. Terus kampungnya ditata, misalnya di mural, dilukis gitu ya, kampung itu dilukis. Nah karena waktunya mungkin mepet ya, jadi nanti sistemnya kita lombakan warga kampung menata rumahnya sendiri-sendiri. Aku simpan rindumu dalam sepiku. Rencananya dijadikan kampung kreatif. Nah, mungkin latar belakangnya tim ini adalah kelompok seniman, Pak, yang sudah berhasil di Bandung, katakan sudah menjadikan satu kampung kreatif, satu tempat. Alhamdulillah berhasil. Di mana nanti kampung itu kita jadikan yang katakan kita ada sanggar tari atau sanggar apa, melukis, batik. Mungkin kita jadikan kita punya keunggulan jadi Marawis, jadi kota Marawis di sini. Atau mungkin juga kita jadi kota Inggris kayak di Kediri ya Pak ya, di kota Pare di mana semua orang bahasa Inggris. Bacili, Bantaran Kali Ciliwung. Singkatan Bakili. Iya. Bantaran Ciliwung atau Bantaran Kali Ciliwung. Oh, Bacili. Oh, ini ya. Ingin ku nyanyikan lagu penantian yang berbatas sungai, gunung dan daratan, bukit-bukit sepi, lewati kota. Tersenyum engkau belahan jiwaku, simpan rindumu dalam sepiku. Di cakrawala, di lubuk hatiku, di laut biru tepi jiwaku. Tersenyum engkau belahan jiwaku, simpan rindumu dalam sepiku. Di cakrawala, di lubuk hatiku, di laut biru tepi jiwaku. Tersenyum engkau belahan jiwaku, simpan rindumu dalam sepiku. Di cakrawala, di lubuk hatiku, di laut biru tepi jiwaku. Tersenyum engkau belahan jiwaku, simpan dalam batasan teknisnya. Seperti Kali Ciliwung ini, kalau sekarang kita ke sana, kita enak melihatnya. Ya, coba musim hujan datang ke sana. Kalau lagi giliran hujan Bogor deres segala macam, itu kan dia jadi galak. Susah sekali kita kendalikan. Ya. Jadi karakteristik kali ini harus kita pelajari betul. Dan itulah yang kita jadikan awal dari perencanaan kita ke depan.
program-program yang ada ibu-ibu PKK punya dasar wisma dan lain sebagainya kan bisa diikuti di sini disatukan. Jadi program RW kumuh, menghilangkan RW kumuh, dia bisa masuk sini. Jadi nanti sudah dirapiin lingkungannya, udah cakep, tambahin tanaman, pot dan lain sebagainya. Kemudian juga ada program RW binaan, ya bisa masuk ke sini. Jadi ekonomi ini kita perbaiki dengan jalur lain. Fisiknya kita lihat PPMK fisik yang kecil-kecilan, yang gede-gedean ada lagi nanti program-program sektoral yang masuk ke sini. Sosialnya anak-anak sini dikumpulin, Pak RW kumpulin, dilatih komputer, dilatih pendidikan apa. Jadi secara komprehensif pendekatannya. Demi bumi yang selalu kupijak menghadirkanmu, demi langit yang selalu kujunjung menjelmakan. Kita akan bikin semacam kita udah bangun sanggar, terus kemudian nanti kita bikin program latihan pendidikan kreatif kayak gitu. Ini udah ada gambaran sedikit ya, tinggal nanti saya mau lihat contohnya seperti apa. Dan kalau memang nanti ada diterima audiensnya dari gubernur bagus sekali. Ada kampung kreatif masuk, terus warga kita agak bangkit, semangat gitu ya. Bagus gitu. Harapan saya sih supaya Sungai Ciliwung itu bersih, terus kagak ada banjir lagi, kan harapan kita, harapan masyarakat kita semua dari sini. Mengalirkan kisah kasih kehidupan yang saling menanti dan saling mencari. Saya sangat menyambut baik ya. Di situ kita bisa, kalau istilahnya bersanggama gitu ya, dengan ini. Yang malah di sini saya melihat di situ hakikat dari hablum minanasnya itu bisa berjalan. Karena menurut saya kanvas kita itu bukan hanya sekedar ini yang kanvas sebesar ini gitu, atau yang raksasa pun gitu ya. Tetap aja itu batasnya itu masih bisa dipajang di galeri gitu. Nah, hakikatnya bagi saya itu kanvas itu adalah lingkungan kita itu. Next ke depan mudah-mudahan saya bisa memicu kawan-kawan atau warga saya supaya kebersamaan ini harus dijaga, stabilitas keamanan dan kebersihan dijaga. Saya nggak mau begini sekarang, besok launching, stuck. Nah itu nggak boleh gitu loh. Keakraban harus timbul dengan adanya kampung kreatif ini yang di Jakarta Rahman adanya suatu sekolah yang sekolah kita bisa SMA apa itu SD SMA yang nah itu bisa diterapkan di wilayah saya. Otomatis dengan demikian pendidikan ini bisa dikembangkan, ditingkatkan jumlahnya gitu, artinya supaya masyarakat ini benar-benar kami. Saya yakin kalau ini sudah berjalan, masyarakat kebersamaannya, gotong royongnya, ya insya Allah akan terlaksana. Dengan adanya kampung kreatif ini saya sangat setuju sekali. Harapannya ke depan karena program-program yang saya dengar itu bagus, ada kursus tari, seni musik, terus dan lain-lainnya itu kan sebenarnya di sini nih Pak, pemuda-pemuda ini banyak apa ya? Potensi bakat. Banyak. Cuma kan karena tidak ada yang mendorong dan yang menyemangati sehingga bakatnya itu terpendam, Pak. Padahal kalau kita gali lagi itu insya Allah ke depan. Kita dibantu dengan adanya ini, kita dibantu sehingga masyarakat kita bisa bergerak. Pertama ya dengan ada dukungan cat, dukungan apa-apa ini masyarakat bisa bergerak, membersihkan rumahnya yang ini dan bisa berkreatif sendiri. Ya apa namanya ngelukis dengan apa idenya sendiri, dengan namanya sendiri, nggak ada istilahnya, nggak ada petunjuk milih ini nggak ada. Mereka ini antara kau aku telah tertuliskan makna yang jauh tersurat
Berapa dapat lamanya dalam rentang waktu yang takkan pernah terjawab, dalam satu tempat yang pernah tersirat. Oh, 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 oh. Kalau dari saya sih tetap semangat, sepanjang itu bisa memperbaiki secara, meskipun secara makro belum ya, secara mikro lah di perkampungan ini bisa berubah, terutama sosial budaya masyarakat. Aja kita jadi semangat gitu, kampung kita jadi kelihatan agak bersih, rame gitu. Jadi anak-anak jadi semangat gitu. Ya mudah-mudahan aja ya anak-anaknya bisa bergerak gitu ya. Jadi anak-anaknya bisa semangat apa yang kepengen dia iniin kan, lakuin gitu. Terang gitu, cakep gitu ngeliatnya. Iya. Jangan kayak jadi gitu lihatnya juga ada ketiban yang harapannya sih kata tiap tahun kalau ada gini sih mau juga. Iya. Siap membantu juga ya. Oke dah. Gelora kita, air sungai yang mengalir deras, harapan kita, berembusnya angin, perjalanan kita dalam perjanjian yang saling bertautan. Antara kau aku telah tertuliskan makna yang jauh tersurat. Katulampa itu di daerah dekat Citayam itu. Itu banjir Kidang Jakarta itu tergantung Katulampa. Dalam satu tempat yang pernah tersirat. Wow, wow, oh, dirimu jelmaan dari keinginanku. Ini ceritanya lukisan saya ini transportasi baja yang lewat Monas. Oke deh. Saya suka gambar. Saya suka gambar. Kalau daun warnanya apa daun? Daun warnanya apa daun? Hijau itu warna apaan? Nah berarti udah. Stop. Siapa bang? Siapa? Masih muda ini. Gambar apa nih bang? Ceritain bang. Tapi kartun. Mantap. Ini gambarnya udah mantap banget nih. Kita apa ya, makhluk laut aja ya, biota laut. Semuanya ya? Iya. Kenapa biota laut semua tuh? Karena kalau banjir biar gampang. Demi bumi yang selalu kupijak menghadirkanmu, demi langit yang selalu kujunjung menjelmakanmu, mengalirkan kisah kasih kehidupan yang saling menanti dan saling mencari. Antara kau aku telah tertuliskan makna yang jauh tersurat. Berapa dapat lamanya dalam rentang waktu yang takkan pernah terjawab, dalam satu tempat yang pernah tersirat. Oh, 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 matahari yang bersinar terang
gelora kita, air sungai yang mengalir deras, harapan kita, berembusnya angin, perjalanan kita dalam perjanjian yang saling bertautan. Antara kau aku telah tertuliskan makna yang jauh tersurat berabad-abad lamanya dalam rentang waktu yang takkan pernah terjawab, dalam satu tempat yang pernah tersirat. Wow, wow, oh, dirimu jelmaan dari keinginanku, tercipta dari tulang rusukku. Antara kau aku satu, antara kau aku satu, antara kau aku satu, antara kau aku satu. Saya bersama teman-teman di Perhimpunan Kampung Kreatif Indonesia terpanggil untuk mempelopori gerakan kampung-kampung kreatif di kota Jakarta yang sama-sama kita cintai ini. Lalu bersama warga kami menata kampung, menghiasi rumah-rumah dan membangun kembali budaya gotong royong dan toleransi. Kami sadar sesadar-sadarnya bahwa itu semua bukan pekerjaan mudah. Perlu waktu, perlu semangat, perlu keuletan, dan perlu ketegahan hati. Saya hanya ingin masyarakat Jakarta dapat membangun dirinya sendiri, bekerja sama dengan pemerintah, saling erat-mengeratkan tangan, menjadikan Jakarta sebagai kota nomor 1 di dunia ini. Kami pengurus RW 04 ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penggagas kampung kreatif yaitu Kang Rahmat dan jajarannya, Bapak Insinyur Muhammad Idrus sebagai Perdana Kampung Kreatif, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah Kebon Baru yang telah memberikan bantuan dan supportnya atas terselenggara Kampung Kreatif RW 04 ini. Juga seluruh warga RW 04, terutama RT 0013 sampai RW 017 yang telah henti-hentinya Pak bahkan begadang tiap hari untuk menyelesaikan acara ini. Jadi kita girang bahwa hari ini, dan saya menyaksikan sendiri sejak beberapa hari terakhir, luar biasa kreativitas dari orang Kebon Baru ini, wabil khusus di RW 04 yang ingin menciptakan wajah, memberikan wajah baru kepada kampungnya, dan ini berhasil. Tepuk tangan buat itu. Mudah-mudahan nggak berhenti cuman pada saat peresmiannya doang. Ya, Bang Idrus, saya berharap bagaimana kita bisa memelihara ini untuk jangka waktu yang panjang sehingga manfaatnya bisa berkelanjutan dinikmati oleh warga RW 04 Bancili ini. Ini juga bukti bahwa gotong royong di Jakarta itu masih tetap eksis, masih tetap ada di mana-mana.
Kampung kreatif ini saya pikir harus juga ditawarkan tidak hanya sekedar di Jakarta ini, tapi juga di kota-kota lain yang notabene sebetulnya persoalannya sama. Mereka adalah warga-warga kampung yang datang ke kota karena desakan persoalan ekonomi. Nah, ini yang harus kemudian disadarkan. Saya pikir juga saya sebetulnya punya ketertarikan tidak hanya sekedar di kampung-kampung kota atau di kampung-kampung urban, tapi saya ingin juga masuk ke wilayah pedesaan. Bagaimana menggarap persoalan pertanian yang kreatif, yang edukatif, yang punya nilai-nilai budaya yang sangat tinggi atas nilai-nilai kemanusiaannya, dan itu bisa menyelesaikan persoalan kita semua. Antara kau aku satu. 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 Antara kau aku satu.